Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis mekanik uji tarik, di mana nanti juga akan ada tutorial mengenai pengolahan data dari hasil akhir uji tarik ini. Nah, sebelum ke pengolahan datanya, mari kita memahami sedikit mengenai uji tarik. Prinsip dasar dari uji tarik ini dilakukan dengan menarik spesimen sampai putus dengan pembebanan yang bertambah secara konsisten, di mana selama penarikan hal-hal yang terjadi pada spesimen akan didata untuk didapatkan grafik yang menghubungkan antara beban dan pertambahan panjang. Dari analisis mekanik uji tarik ini, kita dapat mengetahui beberapa hal, diantaranya yaitu kekuatan lulu, kekuatan tarik, perpanjangan, dan penurunan luas penampang. Nah, di sini ada 3 rumus yang digunakan dalam uji tarik ini. Yang pertama, ada rumus untuk mencari nilai tegangan, di mana rumusnya itu beban yang diberikan dibagi dengan luas penampang awal spesimen, dan nanti satuannya yaitu megapascal. Kemudian rumus kedua yaitu regangan. Untuk mencari nilai regangan ini, kita menggunakan rumus, untuk yang atas ini kita bisa sebut ini delta L ya, karena rumusnya ini panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang awal dari spesimennya. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan modulus Young. Kita dapat menggunakan rumus ini atau juga dapat menggunakan persamaan garis linear. Nah, kemudian di sini terdapat kurva tegangan regangan, di mana pada sumbu Y ini merupakan tegangan atau stres, dan sumbu X ini merupakan regangan atau strain. Jadi, pada titik 0 ini material masih dalam kondisi awal dan belum mengalami gaya. Kemudian, pada bagian garis antara 0 ke A ini merupakan batas proporsional, yaitu daerah di mana tegangan dan regangan masih sebanding. Jika gaya dilepas, material masih bisa kembali ke bentuk semulanya. Dan pada titik A ini merupakan batas elastis, yaitu batas terakhir material masih dapat kembali ke bentuk awalnya. Setelah melewati titik ini, material mulai mengalami perubahan bentuk permanen. Nah, titik B ini yaitu yield stress point atau upper yield stress point, yaitu saat material mulai mengalami deformasi permanen atau mulai luluh. Dan pada titik C ini merupakan lower yield stress point, di mana material terus memanjang walaupun tegangan sedikit menurun. Selanjutnya pada titik D ini merupakan ultimate stress point, yaitu di mana material mencapai kekuatan tarik maksimum yang dapat ditahannya. Setelah melewati titik ini, material mulai melemah dan menipis hingga materialnya akan terputus atau fracture di titik E ini. Nah, mungkin sekian yang bisa dijelaskan secara singkat mengenai uji tarik ini. Kemudian kita akan memasuki tutorial dalam pengolahan data sehingga kita dapat memperoleh kurva stress strain ini.